Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, care for life, selamatkan satu jiwa, sambung seribu asa. Kembali lagi hadir di channel BSMI Kota Blitar bersama saya Rosida dalam acara Potsmi, Podcast BSMI Kota Blitar. Apa kabar sahabat BSMI? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga terus dilimpahkan kenikmatan yang luar biasa. Amin. Jadi di sini di Potsmi, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna, yang hari ini kita bahas tentang kesehatan, sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang yang relate. Dan kali ini topiknya ngena banget buat kamu-kamu yang lagi di fase usia 20 tahunan akhir ataupun yang fase-fase quarter life crisis 25 tahunan, fase dimana yang katanya udah stabil harusnya tapi kenyataannya masih mikir duit ataupun masih mikir hidup dibawa kemana. Dan kali ini kita mau bahas kekhawatiran dewasa muda di usia hampir 25 tahun ini in this economy, tentu saja bareng sama salah satu relawan BSMI Kota Blitar yang support aku banget. Waduh. Dan ini partner diskusiku yang super keren. Dan hari ini kita ngobrolin keresahan bareng sama Cici. Halo Sobat BSMI. Halo Cici, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Ros kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi dari kapan nih Cici gabung jadi relawan BSMI Kota Blitar? Di tahun 2024. Oke, kalau kesehariannya Cici ini Kerja di Klinik Rahmat Medika, bagian perawat. Juga adalah salah satu penyiar di Radio Asa FM. Wih, tepuk tangan. Hari ini ngobrolin keresahan loh tapi Kak ya. Iya betul. Oke. Ini tuh kayak mana nih teman-temannya Cici bilang ke Cici tentang keresahannya nih? Banyak banget ya Kak ya. Apalagi ini kan di tahun 2023 akhir akan juga lulus kuliah ya. Lulus kuliah di situ juga bingung nih. Hidup ini tuh mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kerja atau mau kuliah lagi? Kebanyakan sih teman-teman tuh mikirnya tuh gitu. Resahnya tuh di situ, khawatirnya di situ. Soalnya cari kerja itu juga gak mudah. Terus jika kuliah lagi tuh kadang tuh kita kayak capek mikir gitu gak sih? Iyalah, masih panas gitu ya. Iya betul banget, baru selesai masa ini mau mulai lagi. Ya mau mikir lagi. Iya, tapi mau sebenarnya skripsi lagi kayak gitu kan. Iya betul banget, tapi sebenarnya nggak masalah di ilmunya itu sih Kak. Cuma kadang tuh kita tuh butuh jeda dulu gak sih, butuh istirahat dulu gak sih? Gak sih Ya, otaknya. betul banget. Overwhelmed ya. Tapi waktu itu kan sempat COVID nih. Itu pas kamu Aku awal kuliah. awal kuliah ya, berarti lulusan COVID in this Iya. ekonomi banget nih Betul. bocah ya. Bener banget. Relate banget ya berarti Iya, tema relate ini banget. buat Anda. Tapi kok bisa ya, ini bensin naik, skincare juga naik, semua naik, tapi semangat hidup kagak naik-naik, Mbak. Iya malah turun ya. Tapi kenapa sih fase-fase usia-usia kayak Cici ini penuh dengan kekhawatiran? Soalnya tuh pernah gak sih Kak, kita dulu tuh mikir kayak kita tuh ngelihat orang, oh enak ya kalau udah kerja, apa-apa beli sendiri. Oh enak ya kalau udah nikah. Itu kayaknya bahagianya tuh Settle ya, Ya. dinafkahin bojonya. Iya. Pernah gak sih mikir gitu? Iya, iya. Soalnya di lingkunganku itu banyak banget Kak, macem-macem. Ada yang udah nikah, ada yang udah kerja tapi tuh udah mapan lah intinya tuh, pekerjaannya sudah layak, punya usaha, terus segala macamnya itu sudah tertata. Itu kayaknya tuh ngelihatnya tuh enak dipandang Kak. daripada diri ini yang kepontang-panting, banting tulang kanan kiri, nggak kenal pagi, nggak kenal malam. Oke, jadi bikin overthinking setiap malam. Betul banget. Betul banget. Kenapa sih harus overthinking kayak gitu ya? Karena sebenarnya tuh capek nggak sih Kak kalau misalkan kita tuh tiap malam tuh mikir, diri ini tuh bisa nggak ya nanti tuh ngebahagiain orang tua, bisa nggak ya ngerasain enaknya tuh nikah. Ya, pernah nggak sih? Kamu tahu nggak kenapa overthinking? Karena nggak ada pemecahan saat itu. Iya bener Iya sih. kan? Iya. Jadi tuh kayak kita tuh
dipikir aja terus. Aha. Itu masalah tuh dipikir aja terus, jadi belum nemu aja solusinya, jadinya tuh kayak Dan aduh, jawabannya gimana? cuma waktu tau. Iya betul. Dan emang gitu ya kayaknya. Setiap orang harus melewati masa itu gak sih? Iya betul. Jadi kayak ngerasa tertinggal ya. Apalagi orang-orang kok seneng banget ya posting di sosmed. Iya betul banget. Itu sih yang jadi tolak ukur kita. Iya enggak sih? Kadang Iya. tuh padahal tuh kehidupan yang ada di sosial media dengan realnya itu kadang tuh berbeda loh. 180 derajat. Dan padahal udah tahu tapi masih overthinking, Bos. Iya. Karena di pikiran tuh isinya tuh udah kayak kenapa ya, ini gimana ya, ini gimana ya, udah itu aja, nggak ada yang lainnya, jadi kayak stagnan gitu loh. Yes. Dan itu biarkan waktu yang menjawab, hanya waktu yang menjawab. Iya betul banget. Kapan nikah? Ada nggak sih yang tanya-tanya kayak gitu? Banyak banget. Itu sih yang bikin pusing. Kadang Kenapa tuh ditanyain? iya, kadang tuh bikin sebel juga nggak sih? Aha. Kadang kayak udah umur segini loh, teman-teman lihat tuh teman-temanmu udah pada nikah, udah punya anak, udah pengen. Itu sih yang kayak Itu udah punya rumah loh. itu sih yang kayak bikin iya sabar, maksudnya semua orang itu nggak bisa untuk dipukul rata semuanya. Itu sama kayak orang lain itu kan nggak bisa. Gak bisa, betul banget Cici. Jadi pressure ya, jadi mental health-nya terluka. Jadi tekanan juga sih. Aduh, ini yang menarik nih, kayak tekanan sosial makin gede. Apalagi di era digital, benar banget yang tadi dikatakan sama Cicilia ini. Tapi pernah gak sih kamu ketemu sama teman-temanmu atau anak muda yang sudah mengalami stres gara-gara ekspektasi kayak gitu-gitu? Ada juga sih Kak temanku, masnya dia itu terlalu berekspektasi tinggi ya. Soalnya kita tuh kalau berekspektasi tinggi ujung-ujungnya itu nggak sesuai dengan kita, itu pasti kecewa nggak sih? Kadang tuh kayak titik kayak menyerahnya tuh di situ sih. Ada ya berarti temanmu kayak gitu ya? Ada, dan aku pun juga merasakannya. Waduh, sad banget ya. Ini mungkin stres kerjaan juga kena. Iya betul banget. Apalagi apalagi baru kerja nih, pertama kali kerja Iya kan? betul. Jadi kayak shock banget ya ketika turun di lapangan dengan kondisi yang Berbeda. ya Saat bermacam-macam. masa kuliah. Iya betul banget. Bener banget. Di sini kita tuh dituntut ya intinya, Iya. dituntut punya tanggung jawab. Kamu harus bisa untuk melakukannya sih. Yes. Apalagi kalau di rumah tuh kan tanggung jawab ya hanya itu doang. Lah kalau kerja kan tanggung jawabnya lebih besar lagi. Itu sih. Padahal kita tahu ya memang harus kerja, harus ada tanggung jawab karena ada ininya. Tapi kenapa Money-nya. ya kayak kita kadang-kadang kenapa harus aku sih? Iya betul banget. Yes ya itulah yang dilewati dan kayaknya semua orang melewati itu ya berarti ya. Bener banget. Dan itu kayaknya normal sih Kak. Oke. Normal banget semuanya tuh melakukan hal seperti ini. Yes. Soalnya ya di titik kebingungan itu tuh emang nggak cukup mudah gitu loh. Dan ini tadi itu tumpang tindih karena ya itu tadi urusan hidup, indis ekonomi, takutnya gimana apalagi sekarang ya nggak tentu nih, katanya rupiah dihapus nolnya 3 lagi. Betul. Betul banget. Apalagi ini Harga itu emas naik. Harga emas naik kayak gitu ya Ci ya. Betul banget. Tapi Ci ngobrolin tentang emas naik ya. Kalau anak muda sekarang tuh mecah-mecah pendapatan tuh buat apa aja sih? Kalau zamanku dulu kan seneng ngafe kan, seneng cobain skincare kan. Kalau sekarang tuh yang relate indis ekonomi tuh kayak apa sih anak-anak zaman now tuh? Sebenarnya sih hampir sama ya Kak ya. Cuma bedanya di sekarang itu kita tuh lebih fokusnya itu di ekonomi. Karena balik lagi ya Kak ya, sekarang tuh lulusan mahasiswa itu kan banyak banget, tapi lapangan pekerjaan itu kan kecil. Jadi ketika kita sudah dapat pekerjaan, terus dengan gaji yang Masya Allah lah ya lumayan lah. Jadi selalu untuk disisihkan sih Kak. Apalagi kalau di zaman Gen Z ini ya Kak ya, nabung itu nggak melulu tentang uang loh. Ada kripto, ada lagi tuh yang nabung emas. Sebenarnya semuanya tuh macam-macam, tergantung kita juga sih. Reksadana. Nah ya itu juga ada.
Itu ya berarti ya. Kalau Invest ya sekarang anak zaman now tuh. invest, betul banget. Soalnya kita nggak tahu ekonomi kita di masa depan tuh seperti apa. Jadi sebisa mungkin kita tuh menyisihkan sebagian kecil gaji kita, pendapatan kita itu untuk di masa invest di Iya. masa depan nanti. Keren. Ini kenapa sih khawatir banget indeks ekonomi tuh kayak apa sih awalnya tuh? Gara-gara COVID kah atau kenapa sih, Ci? Sebenarnya tuh kayaknya sih dari mode peralihan ya Kak ya. Kayak aku gini mode peralihan dari yang kuliah awalnya tuh minta duit orang tua mulu. Terus sekarang kayak dituntut untuk ya kalau bisa ya cari uang sendiri daripada nggak ngapa-ngapain ya kan. Iya. Ya, jadi kayaknya kebingungannya tuh di situ. Jadi kayak masih kultur shock gitu loh. Kultur shock di pekerjaan sih. Ini takutnya ntar nggak kerja lagi gitu kan? Nah, iya betul. Betul banget. Makanya di zaman sekarang ini tuh dapat pekerjaan apapun itu harus bersyukur. Luar biasa. Ini kayaknya mumet ya anak ini ya. Ngomongin masa depan mulu ya. Bener-bener. Ini tadi kan berarti sudah mengerti tanggung jawab. Ini berarti udah merasa dewasa. Harus dituntut dewasa. Tapi katanya kalau umur 20-an ke atas tuh katanya tuh udah masuk kategori dewasa muda, Kak. Dewasa tuh kayak apa menurut Cici? Kalau dewasa menurut aku ya Kak ya, selain di tanggung jawab, itu tuh kita itu juga harus bisa dan mampu untuk mengelola emosi, memecahkan masalah dengan baik. Selain itu kita juga punya rencana untuk ke depannya seperti apa. Soalnya kalau hidup nggak ada rencana, kita itu nggak akan mungkin. Maksudnya hidup hanya hidup doang, berarti kan hanya mengalir gitu aja dong. Nggak ada tujuannya, nggak ada arahnya, pasti ya hidup pasti nggak akan bermanfaat gitu. Pasti hanya mengikuti alur arus aja ya. Keren. Apalagi zaman now gitu. Kalau ngikutin arus kayaknya nggak bakal terlihat, nggak bakal nampak juga. Iya, nggak akan ada habisnya. Kan arus mengalir. Iya. betul. Berarti anak zaman now tuh udah nggak FOMO ya? Harusnya. Iya sih harusnya. Cuma tuh FOMO-nya sih beda-beda ya Kak ya. FOMO-nya dalam hal apa? Tapi kalau untuk sekarang ini sih aku lihat ya Kak ya, FOMO-nya tuh ya itu di nabung tadi. Invest invest anak-anak tadi. zaman now guys, keren ya. Gen Z banget tuh. Indeks ekonomi ya. Itu kenapa ya awal-awal kata-kata indeks ekonomi ini viral banget ya? Karena mungkin di zaman seperti ini ya Kak ya. Kayaknya apa-apa jadi yakin beli itu indeks ekonomi gitu nggak sih? Iya betul. Katanya. Yakin nih beli ini. Kayaknya gimana ya? Enggak deh. Yakin. Sorry ya ini ya disclaimer ya. Yakin punya anak banyak indeks ekonomi gitu gak sih? Iya bener banget. Yakin resepsi indeks ekonomi kayak gitu kan sih? Iya betul. Mending minimalis gini-gini. Apalagi sekarang kan zamannya nikahnya di KUA gitu aja, kan. mas sederhana. Terus nanti jam 12 udah ngopi gitu kan trennya. Iya tapi itu bener-bener jadi tren saat ini loh Kak. Jadi tuh kita tuh nggak perlu lagi mikir gaya-gayaan. Jadi yang penting tuh kita tuh ya udah gitu aja gitu loh. Iya. Setelah itu kita mikirnya tuh di kedepannya gitu loh. Iya. Tapi liburan bos. Iya tetap kalau liburan di 5 benua. Iya aku banyak kalau lihat di konten-konten tuh. Ada nggak sih yang ini gitu katanya KUA jam berapa gitu terus siang udah ini. Bapak ibunya apa nggak ada sungutnya. Ya itulah anak zaman now punya pikiran sendiri, punya pola sendiri dan ternyata keren ketika kita kulik-kulik ya. Kalau Cici sendiri nih tipe orang yang minimalis kayak gitu nggak sih? Kalau aku sih iya sih soalnya untuk sekarang ini loh ya. Sekarang ini tuh emang harusnya sih harus hidup bukan hemat ya. Minimalis itu sih. Keren. Itu kayaknya wajib deh. Wajib ya. Gak cuma Gen Z aja deh kayaknya ya. Soalnya kan ya kita juga nggak tahu juga sih. Tapi yang
aku soroti ya, anak-anak muda zaman sekarang itu berani, Ci. Dia berani speak up. Dia berani bikin gebrakan gitu loh yang Supaya beda. viral lah ya. Iya, ya selain viral ya emang kadang-kadang nggak males gitu loh. Kalau usia-usia di atasnya kan ya udahlah gini ya gini gitu loh. Menurutku tuh lebih berani untuk speak up. Iya, betul Dengan banget. caranya tuh luar biasa. Apalagi media sekarang tuh udah dipermudah banget ya Kak ya. Maksudnya dengan kita live TikTok itu maksudnya udah mendunia lah ya. Iya, yang langsung penting kan booming. yang penting adabnya aja lah. Iya, betul. Harus ditekankan. Keren kan aku bilangnya? Iya, betul. Dan ini ngobrolin segmen selanjutnya tentang relawan, Ci. Kamu kan udah beberapa kali ikut ya, udah 1 tahun lebih kan ya, ikut bakti sosial di sini, di situ. Menurut kamu kenapa sih anak muda zaman now tuh juga harus aktif di kegiatan sosial? Karena anak muda itu harus ada sifat peduli ya Kak ya. Di sekitar kita tuh banyak banget orang yang membutuhkan dan siapa tahu dari tangan kita itu bisa membantu. Itu enggak sih? Oke. Dan dari situ juga kita bisa melihat banyak orang yang membutuhkan bantuan. Kita harusnya bersyukur bisa membantu mereka dan kita bisa belajar dari mereka. Itu sih. Apalagi di ekonomi ya. Iya, betul banget. Enggak melulu tentang uang loh ya. Siapa tahu dengan cara kita membantu sedikit dari pengetahuan yang kita punya tuh bisa bermakna bagi mereka. Itu sih Kak yang paling penting. Keren. Preventif ya, Bos. Iya. Jadi nggak cuma eksekusi aja, preventif, ini perencanaan dan macam-macam. Keren. Ini segmen penutup, Ci, udahan, Ci. Ini kalau kamu bisa kasih pesan buat teman-teman di usia dewasa muda, ini apa yang bisa kamu katakan untuk remaja cemas nih? Untuk kalian-kalian yang berada di fase ini itu hal normal ya. Itu semua pasti akan kalian lewati. Jadi pesan aku sih lewatin aja, jalani setiap prosesnya. Hidup itu bukan tentang perlombaan ya. Dan jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain karena itu pasti akan berbeda. Kalau dunia butuh orang baik karena dunia tuh butuh banget orang baik yang mau berjuang. Itu aja sih Kak. Keren. Setuju banget sih ya aku. Ya karena sekarang harus dilakukan dan harus dijalani ya Ci. Iya betul banget. Semua bakal terlewati. Semua bakal tenang. Tapi ya satu-satu bos. Nanti bakal nikah juga kok. Yang penting gak stagnan aja di tempat. Itu sih. Yang penting kita mau berani melawan apapun arus yang ada di depan. Wih, nggak FOMO maksudnya kan? Betul. Dan buat pesen buat orang-orang yang udah nggak Gen Z, alias udah Gen Z lawas. Gen Alpha dong, Gen Iya. Alpha dan gen-gen sebelumnya. Jadi nggak perlu juga tanya-tanyain Gen Z yang AIU. Mereka tuh nggak ditanya tuh udah pusing bos. Iya nggak sih? Iya betul. Nggak perlu kapan nikah, Iya, kapan betul. kapan ini, Iya, nggak betul. perlu. Mereka udah pusing bos. Kalau kita tanya tambah pusing. Iya nanti betul. mereka. Oke, terima kasih Cici, terima kasih juga sahabat BSMI udah menonton video kita kali ini. Temanya ini fresh Ci. Jadi biasanya kita tentang kesehatan, tematik, tentang program-program. Ini tema yang relate banget ini. Kita nanti naikkan di Podsmi Podcast BSMI Kota Blitar. Dan buat sahabat BSMI yang ingin mendukung kegiatan-kegiatan kita seperti bakti sosial, juga ada hitan gratis ataupun seperti podcast hari ini bisa berdonasi di nomor rekening yang akan ditampilkan di layar. Cering. Ataupun nanti di bawah ini di deskripsi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.